Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu benda-benda di sekitarku pada menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dan menulis kalimat sesuai gambar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi. Untuk memudahkan dalam menggali informasi cerita, kita dapat menggunakan tabel. Nah, tabel sendiri itu dapat memudahkan kamu untuk memahami informasi penting dalam suatu cerita, khususnya pada cerita panjang. Jadi, kalau kalian menggunakan tabel, kalian itu untuk menggali informasi ceritanya itu menjadi lebih mudah, apalagi saat kalian diminta mencari informasi penting pada cerita yang panjang. Nah, saat menggali informasi menggunakan tabel, kamu hanya perlu menuliskan ide pokok setiap paragraf dalam cerita. Nah, ide pokok tersebut dapat ditentukan setelah membaca cerita dengan seksama. Jadi, kalian ingin menemukannya, ya, kalian harus menuliskan ide pokoknya. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu sama halnya dengan kalimat utama. Itu inti dari setiap bacaan yang kalian baca setiap paragrafnya. Nah, ide pokok sendiri itu biasanya terletaknya paling sering itu di awal kalimat. Kemudian bisa lagi juga di akhir dan di tengah kalimat. Setelah menggali informasi cerita, kamu juga dapat menyajikan kembali cerita menggunakan kalimatmu sendiri dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kamu dapat menulis kembali cerita berdasarkan ide pokok yang telah kamu tentukan dalam tabel. Yang kedua, gunakan kata baku dan kalimat efektif saat menulis kembali cerita tersebut. Ketiga, pastikan kalimat yang kamu buat tersebut runtut dan dapat dimengerti oleh pembaca. Dan yang terakhir, jangan lupa sertakan pula tanda baca yang benar. Jadi langkah-langkah seperti itu. Nah, kalimat efektif itu artinya adalah kalimat yang dibuat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat efektif itu harus jelas, tidak bertele-tele dan mudah dimengerti. Ya, jadi kalau kalimat efektif itu adalah kalimat yang harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi harus jelas, tidak bertele-tele dan mudah dimengerti. Kemudian yang kedua ada kalimat baku. Kalimat baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian membuka kamus dan kalian menemukan kata-kata, itu adalah contoh dari kalimat baku. Nah, menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Proses menyublim sendiri itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Setelah beberapa hari diletakkan di lemari, ukuran kamper akan mengecil dan kemudian hilang. Kamper hilang karena berubah menjadi gas. Nah, gas dari kamper sendiri itu membuat baju menjadi wangi. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah perubahan wujud benda dari wujud benda padat disebut menyublim. Nah, jadi itu adalah ide pokoknya. Nah, ide pokoknya seperti ini. Nah, sementara kalimat selanjutnya itu ada informasi pentingnya. Nah, contohnya proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Kemudian yang kedua, contoh proses menyublim itu ada pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Nah, ini contohnya, ini adalah informasi penting. Kemudian setelah beberapa hari kamper mengecil dan kemudian hilang berubah menjadi gas. Nah, ini juga informasi pentingnya. Dan yang terakhir, gas dari kamper membuat baju menjadi wangi. Nah, jadi itu ada informasi pentingnya. Ingat caranya seperti itu. Kita lihat dulu, kita baca seluruhnya terlebih dahulu. Kemudian kita mengerti apakah ini masuk ide pokok atau bukan. Kemudian untuk kalimat lainnya itu ada beberapa informasi pentingnya seperti itu. Nah, jangan lupa biasanya ide pokok itu lebih seringnya berada pada awal kalimat.
Nah, selain melalui teks, informasi juga dapat diperoleh melalui gambar. Nah, informasi pada gambar dapat dilihat melalui satu, tokoh pada gambar. Nah, tokohnya itu siapa? Orangnya ada di dalam gambar itu siapa saja. Yang kedua, kegiatan tokoh pada gambar. Nah, kegiatannya pelaku atau tokoh tersebut pada gambar apa? Kemudian tempatnya, di mana kegiatan tersebut terjadi. Selanjutnya, bagaimana suasana lingkungan pada gambar. Nah, bagaimana suasananya, menyenangkan atau mengasyikan atau bagaimana ya. Nah, informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut selanjutnya dapat kamu sajikan ke dalam kalimat. Saat membuat kalimat, gunakan kata baku yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, suatu kalimat bahasa Indonesia yang efektif harus terdiri atas subjek dan predikat. Nah, apa itu subjek? Subjek adalah pokok pembicaraan kalimat. Nah, subjek sendiri itu biasanya berupa pelaku kegiatan. Dan yang terakhir ada predikat. Predikat sendiri adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh subjek. Nah, predikat umumnya berupa kata kerja atau kata sifat. Nah, contohnya di sini ada teks. Kalian amati di sini contohnya. Di sini ada teko yang berisi bulir-bulir air. Nah, di dindingnya itu. Penguapan merupakan perubahan benda cair seperti air panas yang menjadi gas. Air dapat mengalami penguapan apabila dipanaskan terus-menerus. Nah, penguapan sendiri itu menyebabkan munculnya bulir-bulir air di dinding teko. Nah, jadi di sini kalian amatikan ada tuh bulir-bulir air. Nah, itu dinamakan penguapan. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang menyajikan hasil informasi dan juga menulis kalimat berdasarkan gambar. Nah, jika ada pertanyaan silakan menghubungi Bu Kiki, jangan lupa sungkan ya. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.